wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa lagi dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang, edisi Kamis 29 Desember 2022. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Lusinan pengungsi Rohingya yang kelaparan dan lemah ditemukan di sebuah pantai di Provinsi Aceh di Indonesia setelah berminggu-minggu berada di laut. Rombongan berjumlah 58 orang itu tiba di pantai Indrapatra di Ladong, sebuah desa nelayan di Kabupaten Aceh Besar, Ahad pagi, menurut Kepala Polisi setempat, Roli Yuiza Awai. Penduduk desa segera membantu mereka ke tepian ketika melihat di atas perahu karet reot, kemudian melaporkan kedatangan tersebut ke pihak berwenang. Mereka terlihat sangat lemah karena kelaparan dan dehidrasi, kata Roli. Bagaimana seharusnya sikap penguasa Muslim terhadap Muslim Rohingya? Mampukah Indonesia terdepan dalam menolong Muslim yang tertindas dan terjajah seperti Muslim Rohingya? Bagaimana langkah yang tepat untuk menghukum para penindas Muslim Rohingya? Untuk membahasnya, kita terhubung dengan analis politik dan media Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu, Bung Hanif. Assalamualaikum, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Anggi. Bagaimana kabarnya, Bung Hanif? Alhamdulillah, sehat selalu. Nih, juga doa atas doa-doa semuanya. Amin. Bung, terkait tadi Rohingya, dikabarkan sebanyak 57 pengungsi Rohingya kembali terdampar di bibir pantai kompleks Cagar Budaya Indrapatra, Gampong, Ladong, Aceh Besar, Ahad 25 Desember 2022. Bagaimana seharusnya sikap Jokowi terhadap Muslim Rohingya, Bung? Ya, memang Presiden Jokowi juga seorang Muslim, dan tentu sebagai seorang Muslim ada sebuah nilai perbuatan ya, yakni nilai yang didorong atas nilai kemanusiaan, ya kan, nilai akhlak juga, dan juga ini ada yang paling penting ada nilai keilahian ya, nilai ruhiyah yang seharusnya dimiliki oleh Presiden Jokowi ya. Dan memang ini tidak dalam rangka nilai yang hitung-hitungan madi ya, materi ya, karena ini sifatnya adalah menolong saudara sama Muslim. Nah, selama ini yang sering terjadi adalah mereka kalau sudah terdampar nanti sudah sehat kembali karena tadi kan kelaparan ya, lemas, nah itu dikembalikan lagi ke negara asalnya ya, dideportasi lagi. Nah, ini yang tentu tidak kita inginkan. Makanya kita juga sangat menyeru kepada Presiden Jokowi untuk membuka lebar-lebar ya, memberikan pertolongan ya, karena mereka adalah bagian dari juga, kalau wilayah juga bagian dari ASEAN ya. Dan tentu kita juga sebagai seorang Muslim tidak bisa berkompromi sebetulnya kalau ada salah satu warga di wilayah ASEAN ya misalnya, nah, itu juga mengalami nasib yang serupa. Belum lagi nanti misalnya coba kalau itu warga negara kita ya, kita kadang mati-matian ya sampai membela dan sebagainya. Nah ini mumpung juga sebagai seorang Muslim, nah itu juga kita membelanya. Seperti itu, Mas Anggi. Selain tadi membelanya, membuka lebar-lebar, mampukah Indonesia terdepan dalam menolong Muslim yang tertindas dan terjajah seperti Muslim Rohingya, Bung Hanif? Ya, sebetulnya sangat-sangat mampu ya. Nah, hanya kalau selama ini Indonesia ini kan terkait dengan sebuah perjanjian besar ya, terkait juga dengan masalah pengungsi ya. Kemudian juga kalau tidak ada rasa nasionalisme yang tinggi misalnya, loh itu kan bukan warga negara saya ya, kenapa harus diurusin lah. Kalau Indonesia meniadakan hal-hal itu tadi dan mengedepankan sekali lagi nilai kemanusiaan dan juga nilai ruhiyah, keilahian, maka sebetulnya perjanjian internasional ataupun juga sikap misalnya itu karena merasa bukan warga negara itu akan pupus. Nah, karenanya sangat bisa jadi terdepan dalam hal ini. Lawang menjadi presidensi G20 saja mampu ya,
itu memimpin Amerika, Inggris, kemudian Perancis dan negara kapitalis yang lain ya. Mana kita saksikan di G20. Nah, ini hanya skup yang lebih kecil saja, pasti Indonesia asalkan tadi didorong oleh keimanan. Dan di Indonesia sendiri masyarakat atau rakyat itu kan sebenarnya orang yang suka gemar menolong ya. Nah, apalagi ini dalam keadaan susah payah dan sebagainya. Yang saya sering lihat terjadi itu kan seringnya pengungsi dari luar negeri itu kan mencari suaka tidak di Indonesia tapi ke Australia. Nah ini, jadi Indonesia kadang-kadang lewat aja. Nah, udah lewat terdampar lagi. Nah ini sebenarnya kesempatan untuk memberikan pertolongan yang lebih. Nah, karenanya ini insya Allah akan sangat dikenang ya oleh mereka yang khususnya diberikan pertolongan ya ketika mereka butuh bantuan. Nah ini jadi tadi Indonesia bisa ya asalkan tidak terkungkung oleh tekanan global ataupun perjanjian dan juga meniadakan ya sikap nasionalisme yang menganggap bahwa ya itu bukan urusan kita ya. Nah, seperti itu Mas Anggi. Baik, tadi selain terkungkung tadi perjanjian dan kemudian rasa nasionalisme, jadi kenapa Jokowi belum mampu menjadi pelopor menyelamatkan Muslim Rohingya dari kekerasan dan genosida ini, Bung Hanif? Ya, memang kalau kita amati sekarang kan negara-negara itu kan tersekat-sekat ya, tadi oleh nasionalisme tadi, dan juga tersekat oleh sebuah perjanjian-perjanjian yang juga membelenggu. Nah, ini jangankan ngomongkan Rohingya, yang ngomongkan Palestina saja itu juga kita masih dalam sebatas mendukung mereka untuk bisa merdeka. Bahkan sangat disayangkan misalnya kalau terkait dengan Palestina itu malah mendukung terkait dengan two state nation. Nah karenanya yang saya amati di sini yang pertama adalah lemahnya ideologi di bangsa kita ini ya. Karena memang negeri ini tidak berideologi Islam ya. Sehingga ini mengekor ya negara yang ideologinya itu mengekor kepada ya kapitalis asing. Nah, itu yang pertama terkait dengan ideologi. Yang kedua sebenarnya terkait dengan sikap politik luar negeri di Indonesia ya yang sudah dinyatakan bebas aktif ya dalam artian bebas ya menolak segala bentuk penjajahan ataupun juga penyiksaan yang dilakukan oleh negara misalnya genosida dan sebagainya. Tapi mereka tidak mencampuri urusan dalam negerinya. Nah, Indonesia menganggap ini kan urusan dalam negeri Rohingya dengan Myanmar ya. Padahal pemerintahan Myanmar sendiri kalau saya amati juga tidak mau menerima mereka sebagai warga negara. Kan gitu ya. Suatu dilematis. Ya, di mereka juga harus mengungsi ke Bangladesh, bahkan juga siap-siap deportasi lagi. Jadi kadang-kadang saya melihat Rohingya itu adalah suku atau kelompok entitas yang tidak memiliki kewarganegaraan. Kan ya. Nah, ini yang terjadi gitu ya. Nah, karenanya sangat sulit kalau kita tidak memiliki kemampuan bergening politik yang tinggi di internasional. Nah, kemudian yang ketiga ya, yang paling penting kan selama ini kan terkait dengan penanganan pengungsi ya di Indonesia sendiri kan juga banyak ya. Saya juga mengamati ada pengungsi dari Afghanistan yang itu juga sudah dikasih tempat ya. Kemudian itu kan juga kerjasama dengan PBB juga ya untuk mengurusi mereka ya. Namun sekali lagi kadang-kadang ya tidak menjadi solusi. Nah, sebab kekerasan yang dilakukan oleh pemerintahan Myanmar kepada Rohingya itu tidak bisa hanya dengan cara-cara diplomasi, diskusi, nanti diulangi lagi ya. Karena ini kan kejahatan HAM berat ya. Sebab telah menimbulkan genosida, pembunuhan, pemerkosaan ya kepada mereka yang sebetulnya mereka itu kan muslim ya. Nah, kadang-kadang ketidaksukaan sebuah rezim itu karena mereka muslim. Ini ya. Ini yang terjadi bahkan minoritas. Nah, coba kalau muslim itu mayoritas bagaimana negeri ini. Justru yang minoritas itu yang terlindungi gitu ya. Bukan seperti yang di Myanmar ketika muslim minoritas akhirnya yang terjadi apa? Ditindas. Nah, selain ditindas dilibas. Ujungnya apa? Semuanya tewas ya karena dibantai satu persatu. Nah, seperti itu. Baik, Bung. Bagaimana langkah yang tepat untuk menghukum para penindas Muslim Rohingya, Bung? Iya, langkah yang tepat ya ini yang pertama adalah
kalau kita sebagai seorang muslim dulu ya, sebagai individu ya, ini yang pertama adalah kita memberikan bentuk empati, kepedulian ya, bahwa selayaknya mendorong penguasa untuk menolong mereka ya, karena mereka memiliki kekuatan yang lebih besar. Nah, kalau kita secara pribadi misalnya, kita ini di negeri ini juga kadang-kadang ya, ini kalau kita bicara secara pribadi ya, masalah juga menumpuk ya minyak naik ya, misalnya harga minyak, BBM macam-macam, belum lagi ekonomi dan sebagainya. Nah, apalagi ngurusi pengungsi ya, nama-nama masalah juga ya. Nah, tapi kalau kita kaitkan dengan keimanan kita sebagai seorang muslim, ya tetap kita menyuarakan bahwa mereka juga saudara muslim yang harus dilindungi. Karena yang kedua, kita juga menyeru kepada penguasa. Nah, itu yang perlu kita lakukan, menyeru kepada penguasa untuk menolong mereka, melindungi mereka ya. Ya, bahkan memperlakukan mereka sebagaimana warga negaranya ya. Ya, tanpa memandang dia dari etnis mana ya. Nah, itu yang paling penting. Nah, kemudian yang ketiga, tentu karena ini gelombang besar, artinya harusnya negara juga dengan negara itu yang lebih lebih imbang ya. Maka di sini Presiden Jokowi kalau kita kaitkan sebagai seorang kepala negara di Indonesia harusnya mendorong ya pemerintahan Myanmar ya untuk apa? Memberhentikan ya. Nah, bahkan mungkin bisa dikasih warning ya. Kalau ini dilanjutkan ya, saya akan kirim tentara ya atau pasukan ya untuk membela. Kan bisa seperti itu. Karena ini kan uh, perlindungannya bagaimana ya, dengan tadi dengan kekuatan militer. Kalau ini kan ngomongkan nyawa kan gitu ya. Nah, sehingga muncullah ketakutan. Nah, kalau saya lihat diplomasi antar negara itu masih sebatas wacana kan gitu ya. Seringnya diplomasi berakhir di meja diskusi, akhirnya toh mereka tetap dieksekusi kan gitu. Ya sama saja, tidak memunculkan sebuah solusi. Nah, karenanya ini berbeda dengan kalau sebuah negara itu berideologi Islam kan gitu ya. Nah, sebagaimana dalam entitas pemerintahan Islam itu kan hubungan dengan luar negeri, apalagi ini dengan negara yang menindas umat Islam, itu kan hubungannya adalah perang gitu ya, al-harb, ya gitu ya, bukan hubungan di kerjasama ekonomi, politik dan sebagainya. Karena ini untuk melindungi nyawa ya seseorang. Nah, biar mereka juga takut juga ya. Nah, ini loh ya. Jadi perlindungannya harus dengan militer. Kalau nggak militer ya sama saja. Mereka itu kalau saya lihat membasmi Rohingya juga dengan kekuatan militer kan, dengan senjata. Coba apakah kita mau dengan ketapel atau hanya memendangkan spanduk, jangan masuki desa kami, mereka juga membakar rumah-rumah mereka dan sebagainya. Akhirnya tidak ada pilihan lain selain mengungsi. Coba. Padahal ini adalah buminya Allah, ya kan? Mereka yang membakar, membunuh itu juga adalah manusia yang seperti seandainya, sekali lagi, itu dia ditakdirkan oleh Allah misalnya sebagai muslim ya, misalnya muslim Rohingya ya, tentara-tentara itu ya, pasti juga akan merasakan ya ketidakadilan, kepungahan, ya kecongkakan penguasa di sana sebagainya. Nah, ini makanya sekali lagi butuh sebuah entitas negara Islam global ya untuk menyelesaikan persoalan ini, karena tanpa itu ya semuanya akan basa-basi. Baik, Bung. Tadi yang dikatakan oleh Bung Hanif, membutuhkan perlindungan hukum, keamanan, keselamatan jiwa, dan membutuhkan identitas secara legal ya, Bung. Bagaimana menyelamatkan Muslim Rohingya dari kezaliman sistematis ini, Bung? Nah, tadi yang paling penting sistematis ini kan sekali lagi kita butuh sebuah kekuatan global ya. Nah, kekuatan global itu kalau dalam terma politik secara mengglobal itu kan ada khilafah Islamiyah. Nah, kan gitu. Jadi khilafah itu kan akan melindungi ya segenap darah, jiwa, bahkan harta umat Islam dimanapun berada. Karena memang negara khilafah ini adalah sebuah entitas negara global untuk umat Islam. Nah, bahkan khilafah itu juga akan melindungi orang-orang kafir ya, yang mereka adalah kafir dhimmi. Ya, itu. Nah, sekarang coba ketiadaan khilafah, umat Islam yang minoritas mudah mereka tindas ya. Umat Islam yang minoritas mudah mereka jelek-jelekan dengan memunculkan sebuah politik pembusukan atas nama politik identitas ataupun juga Islamofobia dan sebagainya. Nah, kan gitu ya. Nah, ini kalau tanpa ada entitas global khilafah, ya nasib umat Islam itu seperti ini. Nah, yang kedua, khilafah itu akan menyatukan ya umat Islam di seluruh dunia, termasuk negara-negara Muslim yang saat ini terpecah belah.
ya atas sekat-sekat nasionalisme misalnya. Nah itu ya. Jadi nanti khalifah tinggal menunjuk saja, ayo ini tentara Indonesia misalnya yang paling dekat ya, atau yang nggak usah dekat jauh-jauh ke Indonesia, yang dekat dengan mereka itu Pakistan, ya kan. Kemudian ada juga di sana apa misalnya dari Bangladesh ya, misalnya dari tentara kaum muslimin dan juga di India. Nah, itu yang akan untuk membebaskan mereka, ya kan? Melindungi mereka. Ya, jadi kalau mereka itu dengan senjata, lawannya dengan gak dengan senjata. Nah, siapa yang bisa mengirimkan pasukan bersenjata? Ya tentu adalah seorang kepala negara. Kalau kita di dalam khilafah ya seorang khalifah yang akan mengirimkan pasukan itu ya. Sehingga musuh-musuh Islam itu juga akan merasa gentar ya dan gemetar ya. Nah, sehingga mereka tidak macam-macam lagi. Nah, itu yang untuk membebaskan secara sistematisnya. Nah, yang paling penting juga kalau secara ini ya kaum Rohingya, suku Rohingya, maka mereka penuh dengan kesabaran ya. Jadi usaha mereka itu bukan berarti lari dari kenyataan ya, tapi mereka itu lari untuk mencari perlindungan ya kepada negeri-negeri kaum muslimin tentunya untuk mengetuk ya hati penguasa-penguasa muslim itu ya. Apakah penguasa itu peduli atau mereka abai. Dan kalau mereka abai maka ini akan dicatat oleh uh, entitas etnis Rohingya ya. Kalau ya sebenarnya ternyata penguasa muslim itu nggak peduli saat ini. Mereka itu peduli dengan popularitas, ketenaran, jabatan, kekuasaan dan sebagainya. Nah ini makanya nanti ketika khalifah dalam sistem khilafah itu akan memberikan pelindungan. Bahkan kalau memang sudah nggak nyaman di Myanmar sana kan diambil ya, oleh khalifah. Udah kamu saya sediakan ada negara khusus ini yang akan memberikan perlindunganmu ya. Tinggal saja misalnya di Indonesia, Malaysia ya. Kalau yang itu serumpun budak apa ya, serumpun orang, warna, rasnya kan gitu ya. Daripada mereka dibawa ke Timur Tengah ya, nanti bingung lagi ya. Seperti itu, Mas Anggi dan juga pemirsa. Baik, Bung Hanif. Jazakallah terhadap responnya terkait pengungsian Rohingya ini. Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah program kabar petang kita pada kesempatan sore hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, share dan like serta komen positif sebanyak-banyaknya, kemudian semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua baik di dunia dan akhirat. Saya Anggi Suwarnadi, mohon undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.